hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate. Teori ini berkembang di Jerman. Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Menurut Werner Sombart, dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: pertama, masa perekonomian tertutup; kedua, masa kerajinan dan pertukangan; ketiga, masa kapitalis. Pertama, masa perekonomian tertutup. Pada masa ini semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri: setiap individu sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum ada pertukaran barang dan jasa. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, pertukaran belum didasari keuntungan sepihak. Kedua, masa kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, pertukaran belum didasari keuntungan sepihak. Ketiga, masa kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan para pekerja, kaum buruh. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekadar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi 4 masa, yaitu sebagai berikut. Pertama, tingkat prakapitalis. Kedua, tingkat kapitalis. Ketiga, tingkat kapitalisme raya. Keempat, tingkat kapitalisme akhir. Pertama, tingkat prakapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: kehidupan masyarakat masih statis, bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, hidup secara berkelompok. Kedua, tingkat kapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian pekerjaan, terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan. Ketiga, tingkat kapitalisme raya. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: usahanya semata-mata mencari keuntungan, munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi. Produksi dilakukan secara massal dengan alat modern. Perdagangan mengarah kepada kepersaingan monopoli. Dalam masyarakat terdapat 2 kelompok, yaitu majikan dan buruh. Keempat, tingkat kapitalisme akhir. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi, mengutamakan kepentingan bersama. Thanks for watching. Please subscribe.